Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan syatama Aba Bakrin wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisun yata'ajjabu wa yatabassamu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dulu ada seseorang mencaci Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mungkin karena marah akhirnya terucaplah kata-kata yang tidak baik terhadap Abu Bakar. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisun yata'ajjabu wa yatabassamu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu duduk. Beliau takjub dengan sikap Abu Bakar dan beliau tersenyum. Falamma aktsara radda alaihi ba'dha qawlihi. Ketika orang itu terus mencela Abu Bakar, maka akhirnya Abu Bakar menjawab atau membantah sebagian kata-katanya. Faghadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qama. Maka tampak Nabi marah. Lalu Nabi pergi dari tempat tersebut. Falahiqahu Abu Bakar. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyusul dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kana yashtumuni wa anta jalis." Tadi orang itu mencaci maki aku dan engkau saat itu tetap duduk. Falamma radattu alaihi ba'dha qawlihi ghadibta wa qumta. Lalu ketika aku membantah sebagian kata-kata orang itu, engkau justru marah dan bangkit meninggalkan tempat itu. Ya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu memahami sikap Nabi itu, ada apa? Ini mesti ada sesuatu dari beliau. Maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah tentang sebab kenapa Nabi bersikap demikian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kana ma'aka malakun yaruddu alaih. Tadi bersama kamu ada malaikat yang membantah orang itu. Falamma radatta alaihi waqa'a syaitan. Maka ketika engkau juga membantahnya, setan pun datang, ai hadara. Ya Abu Bakrin, thalathun kulluhunna haqq. Wahai Abu Bakar, ada 3 perkara. Ketiganya adalah merupakan hak. Nah, sebelum itu, jadi dari sikap ini bisa kita ambil suatu pelajaran ya, bahwa saat Abu Bakar diam, ya, tidak membalas ucapan orang yang mencaci maki itu, ternyata ada malaikat yang membela. Abu Bakar sendiri tentu tidak melihat, tapi Nabi tahu. Karena itu Nabi duduk takjub dan tersenyum. Namun saat Abu Bakar ikut membantah, justru datanglah syaitan di saat itu. Maka Nabi pergi. Nah, ini kalau begitu diambil suatu kesimpulan bahwa terkadang orang itu diam bukan berarti dia lemah ya. Ketika orang itu tidak membantah bukan berarti dia lemah. Tapi justru kadangkala seseorang yang saat dicaci maki, saat dicela, ia diam. Mungkin justru karena dia berilmu, ya kan? Dia tahu ada keutamaan kalau dia tetap diam. Ada malaikat yang membantu dia, ikut membantu dia, sehingga dia cukup diam saja. Nah, ternyata terkadang seperti itu ya. Nah, ini harus dipahami. Tidak berarti orang yang diam saat dicaci maki, dicela berarti dia lemah.
tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada 3 perkara, kulluhunna haq, ketiganya itu suatu hak, kebenaran. Ma min 'abdin dzulima bi madlamatin fayaghdha anha lillahi azza wa jal illa a'azza Allahu biha nasrahu. Tidaklah seorang hamba dzulima bi madlamatin, dizalimi dengan suatu kezaliman, fayaghdha anha lillah, lalu dia memaafkannya karena Allah, memaafkannya lillah karena Allah, illa a'azzallahu biha nasrah, melainkan Allah akan muliakan dengannya pertolongannya. Ya. Jadi ia tambah mulia dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal ketika dia memaafkan atas suatu kezaliman. Wa ma fataha rajulun baba atiyatin yuridu biha silatan illa zadahullahu biha kathratan. Dan tidaklah seseorang membuka pintu pemberian, artinya dia membuka dirinya untuk mau bersedekah, memberi kepada yang lain. Yuridu biha silatan, yang dia inginkan dengannya untuk menyambung silaturahmi, menyambung hubungan baik dengan yang lain, illa zadahullahu biha kathrah, kecuali Allah justru akan tambahkan kepadanya agar semakin banyak. Jadi dengan dia memberi bukan semakin berkurang habis, tapi Allah tambahkan, jadi semakin banyak. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathratan illa zadahullahu biha qillatan. Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu minta-minta, artinya dia melakukan hal tersebut, membuka dirinya untuk dirinya minta-minta kepada orang, ya, mengemis atau semisalnya. Dan mengemis ini ya beraneka ragam caranya, ya, tidak selalu yang di jalanan atau datang ke rumah-rumah, mungkin ada dengan cara-cara yang lain. Intinya meminta-minta. Yuridu biha kathratan, dia inginkan dengan itu untuk memperbanyak hartanya. Illa zadahullahu biha qillatan, kecuali justru Allah akan menambah semakin sedikit, artinya semakin mengurangi, ya. Bisa jadi keberkahannya hilang sekalipun ada wujudnya, tapi barokahnya, kebaikannya hilang, berkurang. Atau mungkin memang harta bendanya semakin berkurang. Hadits riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini haditsnya secara lengkap. Intinya dari sini bahwa Nabi SAW menganjurkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an agar tidak membalas celaan dan caci makian orang itu, dan menganjurkan pula di sini memberikan maaf kepada orang atas kezaliman yang dilakukan. Ya, tentu ini suatu sifat mulia ketika dilakukan.